أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Diwajibkan atas kamu berperang, padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Tetapi tidak boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, padahal itu baik bagimu. Dan boleh jadi kamu menyukai sesuatu, padahal itu tidak baik bagimu. Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui. Surah Al-Baqarah ayat 216 ya. Di mana aku minta diulang dong artinya. Diwajibkan Bukan, atas kamu dari berperang. sini nih, dari sini nih. Padahal itu, oke. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Pelan-pelan. Padahal itu tidak menyenangkan bagimu. Oke, terus. Tetapi boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu. Stop. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu, terus. Padahal itu baik bagimu. Padahal itu baik bagimu. Boleh jadi kamu tidak menyenangi sesuatu padahal itu baik bagimu. Kira-kira pelajaran apa yang dapat diambil dari ayat ini? Kalau Ara sendiri. Padahal itu tidak menyenangkan. Tidak suka sesuatu tapi ternyata ujung-ujungnya baru tahu nih. Ternyata ini rencana Allah baik banget nih. Oh ternyata ini baik bagi saya tapi aku nggak tahu. Nah, biasanya ada kejadian seperti itu. Padahal Allah telah memberikan rencana yang terbaik tapi kita bilang, ya kenapa doaku nggak terkabul? Kenapa saya selama ini minta ini tapi dikasih lain sama Allah? Mintanya A dikasih B sama Allah. Nah, boleh jadi apa yang Allah berikan kepada kita itu tidak kita sukai sebenarnya. Awalnya karena kita tidak tahu rencana Allah. Asa antakrahu syai'aw wa huwa khairul lakum. Inilah jawabannya. Kalian membenci sesuatu padahal boleh jadi itulah yang terbaik untuk kalian. Tapi kita tidak bisa melihat takdir kita. Kita tidak bisa melihat ujung-ujungnya gimana nih ntar nih. Atau wa asa an tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Atau engkau sangat mencintai sesuatu. Pernah punya someone mungkin. Udah sayang banget gitu tiba-tiba kelar, tiba-tiba bubar. Tahu-tahu ternyata di balik itu ada hikmahnya. Oh, untung lama-lama bilangnya untung aku bubar sama dia. Kalau pernah ya? Kayaknya Ya, semangat gitu. banget. Wa asan tuh. Wa asan tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Engkau sangat suka pada sesuatu itu tapi ternyata wa asan tuhibbu syai'aw wa huwa syarrul lakum. Ternyata itu buruk bagi kamu dan Allah memisahkan kalian. Allah menjauhkan sesuatu yang kamu suka itu supaya apa? Supaya kamu mengambil pelajaran. Tapi kita kadang nggak mau terima akan takdir Allah. Makanya Allah tutup di akhir ayat. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Sedangkan kamu tidak mengetahui. Sebagai motivasi untuk hamba-hambanya. Shadaqallahul azim. Baik, terima kasih Ustadz Syam dan Ara yang telah mengingatkan agar senantiasa berhusnuzan kepada Allah, berprasangka baik terhadap Allah. Terima kasih. Sama-sama Ustazah. Baik. Jemaah Islam itu indah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita akan membahas mengenai orang yang senantiasa berharap terlalu berlebih-lebihan. Boleh nggak? Salah nggak sih kalau kita berharap terlalu tinggi, berharap sangat tinggi, padahal segala sesuatu sudah kita lakukan semaksimal mungkin. Ternyata hasilnya tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Berharap terlalu tinggi,
di dalam kehidupan ini berujung pada kecewa kalau berharap terlalu tingginya ditujukan kepada manusia. Betul nggak Bu? Kita berbuat baik kepada seseorang, kita berharap kepada dia agar dia bisa membalas kebaikan kita. Nyatanya dia tidak membalas kebaikan kita, maka berharap terlalu tinggi seperti ini akhirnya berujung kecewa. Kenapa? Karena berharapnya kepada manusia. Di dalam kehidupan ini banyak hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Contoh ringan saja, untuk anak-anak yang masih sekolah sudah belajar semaksimal mungkin. Segala daya, upaya, tenaga sudah dikeluarkan semaksimal mungkin. Namun ternyata tidak dimasukkan, tidak terpilih ke dalam sekolah favorit atau universitas favorit. Ada sebagian yang merasakan ini pasti kecewa. Aku sudah berusaha semaksimal mungkin, berharap sangat tinggi tapi ternyata tidak masuk ke dalam perguruan tinggi favorit. Contoh lagi orang-orang yang bekerja sudah mengerahkan segala daya upayanya namun tidak mendapatkan gaji yang sesuai dengan keinginannya atau posisi yang sesuai dengan keinginannya. Atau tadi yang dicontohkan oleh Ustadz Syam. Banyak sekali dari kita sudah menjadi orang baik, memberi perhatian maksimal pada seseorang. Namun cinta kita ditolak misalnya. Banyak patah hati tuh kejadian-kejadian cinta ditolak. Terlalu mencintai berlebih-lebihan, berharap terlalu tinggi, ingin sekali menikah dengan dia. Kalau nggak sama dia aku nggak mau nikah selamanya. Ada gitu ya? Atau mungkin masa lalu ibu begitu ada. Akhirnya Allah ganti dengan suami yang luar biasa sekarang kan. Masya Allah ada yang ditinggal nikah. Kecewanya luar biasa, nggak mau datang ke acara pernikahan itu, sakit hati, kecewa. Ada yang seperti itu. Hal-hal yang seperti ini, kenapa? Karena berharap terlalu tinggi kepada manusia. Imam Syafi'i mengingatkan kepada kita semua, ketika kita berharap terlalu tinggi kepada manusia, Allah Maha Pencemburu, dan Allah akan membuat kita merasakan kepedihan. Karena kita terlalu berharap kepada selain Allah. Allah ingin kita berharap kembali kepada Allah, maka Allah buat kita menjadi orang yang kecewa karena terlalu tinggi pengharapan kita pada orang lain. Ini yang tidak boleh. Rasulullah SAW pernah juga kecewa. Rasul kecewa pada apa? Ketika umat-umat Rasulullah, umat-umat hamba-hambanya Allah Subhanahu wa taala tidak menjalankan perintah Allah. Contoh, Rasulullah pernah mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala karena ada umat-umat Rasulullah atau ada hamba-hambanya Allah yang tidak lagi beriman kepada Al-Qur'an. Ini kekecewaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk urusan agama. Untuk urusan ketidaktaatan. Rasul kecewa kalau ada umatnya atau ada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengerjakan hal-hal maksiat misalnya. Yang menjadi orang-orang yang munafik. Kita ingat ya ada namanya Abdullah bin Ubay bin Salul, orang munafik. Rasul kecewa ketika sudah ada Al-Quran dan hadis, namun hamba-hambanya Allah ini umat-umatnya Rasulullah mengerjakan maksiat. Kalau Rasul masih ada di sini Bu, Rasul kecewa. Tapi Rasul tidak pernah kecewa dengan apa? Dengan pengharapan kepada Allah ketika berdakwah terus menerus. Rasul tidak berputus asa dalam berdakwah. Kalau Rasul berputus asa dalam berdakwah kita tidak kenal Islam. Maka tadi ayat yang luar biasa yang dibacakan oleh Ustadz Syam. Dan artinya tadi dibacakan oleh Ara. Wa asa an takrahu syai'a wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Kita ini mata manusia terlalu kecil untuk menilai sesuatu baik atau buruk. Sesuatu itu baik atau buruk. Allah yang lebih mengetahui. Kata Allah, semua yang terjadi ada hikmahnya. Kalau apa? Kalau pandai mengambil pelajaran demi pelajaran. Kita sakit, terbaring di rumah sakit, ada hikmahnya. Kalau pandai mengambil pelajaran, apa itu? Iya ya, kata Rasulullah kalau sakit itu gugur dosa-dosanya. Iya ya, orang sakit itu biasanya lebih dekat kepada Allah. Benar nggak Bu? Kalau lagi sakit dekat sama Allah, banyak istighfarnya. Kalau lagi sehat lupa sama Allah, malas sholatnya. Kalau lagi sedih, lagi punya banyak masalah, kecewa terhadap seseorang, baru lari sama Allah. Sepertiga malam doa sama Allah. Kalau lagi happy-happy, lupa sama Allah. Kadang manusia seperti itu. Jadi itu yang menjadi pembelajaran untuk kita senantiasa balik lagi. Kalau ingin berharap soal agama, boleh tinggi. Kan Betul. kita dalam agama dianjurkan sholat doanya surga Firdaus. Jangan tanggung-tanggung Jangan kalau tanggung-tanggung, berdoa. cuma pinggirnya doang, jangan. Jangan. Boleh berharap sangat Betul. tinggi untuk urusan agama. Boleh Betul, berkumpul dengan Rasulullah, para nabi-nabi Allah boleh. Tapi kalau untuk urusan dunia berharap sama manusia berujung kecewa. Masya Allah. Ada 3 yang harus dilakukan manusia dalam berharap. Aku ikut-ikut sama ibu-ibu. Ada 3. Iya, Apa Pak itu Ustadz. yang 3 itu? Yang pertama adalah ada usaha. Ada usaha, Tapi dibarengi dengan yang kedua. betul. Apa Ada tuh? doa. Oh, ada Iya. doa. Dan akhiri dengan tawakal. Masya Ada singkatannya kan Allah. Ustaz Iya. yang lebih gampang diingat. Duit kan? Duit. Ah. Doa, usaha, Usaha, ikhtiar, ikhtiar, tawakal. tawakal. Kenapa? Masya Allah.
supaya Anda tidak kecewa. Seluruh apa yang pun yang kau lakukan, ikutkan doa. Supaya Allah berikan keberkahan. Masya Allah. Dan setelah dilakukan, ya sudah kembalikan kepada Allah. Betul. Hasilnya mau baik tidak terserah, Betul. tawakal kepada Allah. Nah nih coba kita ngobrol-ngobrol lagi nih. Kalau tadi kau udah dijelaskan dari awal nih. Bahwa segala sesuatu yang terbaik menurut kita itu belum tentu baik buat Allah. Yang jelek buat kita ternyata itu yang terbaik dari Allah. Nah itu kan pernah pengalaman juga nih katanya dengar-dengar Rangga ini. Dia itu agak sedikit berat untuk mau lulus kuliahnya pada saat itu. Oh ya, Karena tapi dia itu sekarang udah banyak lulus. kegiatan sampai dia itu, padahal dia punya cita-cita pengen cepet-cepet lulus gitu ya. Benar. Nah pada saat itu ada kekecewaan gak dari Rangga sendiri? Terus apa yang dilakukan? Kecewa sih soalnya kayak waktu itu tinggal skripsi, terus udah gitu kepilih masuk Smash kan. Terus akhirnya sibuk-sibuknya nggak bisa ngurusin skripsi, akhirnya nggak bisa nerusin juga karena memang di kampusnya juga nggak masa waktunya udah habis gitu. Nah akhirnya transkrip nilai, cuma sampai sekarang belum sempat ngelulusin juga, maksudnya belum sempat untuk pindah ke fakultas universitas lain. Sampai gitu. sekarang? Sampai sekarang. Ya, sayang banget. Kenapa? Karena Kan kayak udah dapat itu transkripnya. iya, tapi kayak tetap harus mengulang kayak dari awal udah nanya ke beberapa universitas Oh, nggak bukannya bisa gitu. maksudnya gini, Jadi kalau kecewa misalnya ngambil gitu. jurusan yang Pokoknya lain, senyum ceria aja deh. harusnya masih Senyum bisa. semangat, Pak Gak, Ustadz. senyum semangat, ceria. Harusnya masih bisa gak? Maksudnya transkrip yang kemarin nilainya sudah ada. Yang belum itu ada SKS baru diambil lagi buat jurusan yang lain. Iya, betul. Jadi Biasanya gak begitu. sia-sia ya. Heeh. Iya benar, Gitu. cuma udah kelamaan katanya. Oh bisa. Jadi intinya masih ada semangat untuk kuliah lagi Harus. atau ya Ya. udahlah. Masih ada sih Oh, Masya semangat, Allah. masih ada. Jangan masih pengen ada, lulus. dijalani. Masya Allah. Pokoknya dengan semangat lagi, jalanin lagi. Insya Allah Iya. bisa. Amin, ya. mudah-mudahan. Tepuk tangan dulu dong Bu buat Rangga. Coba nih, kalau Ara katanya cita-citanya mau jadi dokter. Bener ya? Betul. Kalau sekarang kuliah jurusan apa ngambil? Komunikasi. Kenapa? Jauh banget. Iya, Dokter gini. komunikasi. Cita-citanya jadi dokter, jadi pasien. Oh jadi pasiennya dokter. Kenapa waktu itu kok nggak ngambil jurusan kedokteran? Iya, padahal dari SMA aku udah niat banget mau ambil kedokteran. Kecewa dong. Iya banget, aku udah ngambil IPA kan, udah belajar. Terus ternyata pas mau tes kedokteran itu aku nggak bisa. Karena Pas mau tes yang A, SNMPTN. Nah, waktu itu ada kerjaan, jadi akhirnya masuk swasta. Oh, Karena tes gitu. perguruan negeri kan cuma 1 hari doang. Tapi nggak bisa ngambil kedokteran yang swasta aja. Enggak deh. Nggak pokoknya pengennya yang negeri. Iya. pengennya pengennya negeri SNMPTN. kedokteran universitas itu. Ini Gitu. yang sekarang ini negeri juga. Enggak. Sama aja. Iya. Kenapa nggak ngambil kedokteran yang swasta sekalian? Atau gini, Pak Ustadz masih bisa Pindah. ikut tes lagi tahun Iya. depan. Iya, tapi tahun jadi berikutnya. mundur waktu. Nggak apa-apa, lebih baik mundur tapi cita-citanya tercapai. Bener Ingat nggak ya, ya? tidak Inilah. semua mundur itu gagal. Gagal, tuh, lihat Orang nih. mundur supaya meloncat jauh lebih Ya. Nah, tahu-tahu gitu. mundur tahun kemudian yang dilawan adalah adik-adik kelasnya. Nah, ini Masya Allah tepuk tangan ya Bu ya. Pokoknya coba dicoba lagi. Insya Allah ada kesempatan kalau memang bisa. Insya Allah dapat. Kalau Bu. ada Yang kemauan, kalau ada pasti kemauan. ada jalan. Amin ya Allah amin. Nih buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Syam. Ceritanya apa nih Ustadz Syam? Boleh kasih bocoran nggak? Ini tentang seorang yang sudah masih bersabar dalam Masih doa-doanya. bersabar. Nggak ada yang meninggal ya? Enggak insya Allah. Amin. Aku tidak berharap. Heeh. Aku takut kecewa. Oh gitu ya. Oke kalau gitu kita tunggu aja kira-kira apa yang dibawakan. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu Indah. Jamaah! Oh jamaah! Alhamdulillah!